Manajemen proyek. Jam berapa? Jam berapa, Dik? Kalau tidak salah pukul 10-an, Pak. Oh ya udah, kita sampai jam 10 ya. Saya anukan ya biar nggak aneh. Oke, saya mulai saja. Nanti saya share materinya. Jadi Anda bisa belajar ya. Nah, ini merencanakan proyek. Jadi perencanaan proyek apa yang harus direncanakan ini ya, merencanakan proyek. Terus yang kedua, perencanaan merupakan suatu tahapan dalam manajemen proyek yang mencoba meletakkan dasar tujuan dan sasaran sekaligus menyiapkan segala program teknis dan administrasi agar dapat diimplementasikan. Jadi namanya perencanaan ini persiapan ya sebelum proyek itu kita laksanakan begitu ya. Jadi perencanaan apa secara teknis maupun secara administrasi ya. Filosofis perencanaan itu harus aman, keselamatan terjamin ya pertama kali ya. Jangan sampai meskipun itu tidak boleh kejadian akan terjadi kecelakaan ya, karena kita harus menghargai nyawa manusia ya, keselamatannya gitu ya, karena tidak bisa dinilai dengan finansial atau uang ya. Efektif, jadi produk perencanaan berfungsi sesuai yang diharapkan. Jadi efektif itu produknya sesuai dengan harapan gitu ya. Jadi tidak yang harapannya apa begitu, biasanya begitu ya. Nah, tidak harus sempurna perfect gitu ya, harus tuntas. Jadi banyak orang yang ingin pekerjaannya perfect tapi malah nggak tuntas gitu ya, nggak selesai, itu malah jelek gitu ya. Efisien, nah, produk yang dihasilkan hemat biaya, jadi harus efisien, ini hemat biaya. Jadi bagaimana Anda mendapatkan melaksanakan itu dengan efisien, itu dengan hemat, yang maksudnya efisien adalah hemat biaya dengan hasil yang sama tetapi menggunakan budget yang paling minimal begitu ya. Mutu terjamin, tidak menyimpang dari spesifikasi yang ditentukan. Jadi mutu terjamin. Jadi Anda proyek itu Anda lihat dari yang diharapkan ya. Tidak misalkan Anda membangun rumah, bisa harganya rumah itu yang harga 1 miliar ke bawah, ada yang 5 miliar ke atas sesuai dengan harapannya gitu. Jadi kalau misalkan Anda di situ dipesan misalkan mengerjakan pekerjaan misalkan 500 juta, ya nggak bisa kamu harus menjadikan proyek itu yang budgetnya lebih dari 1 miliar mungkin ya, maka harus kualitas. Jadi di sini sesuai yang diharapkan. Jadi sesuai. Jadi kalau di situ misalkan menggunakan alat-alat yang 2 kW yang KW 2 ya nggak bisa Anda supaya bagus KW 1 ya sesuai dengan budgetnya begitu ya, sesuai dengan TOR-nya, thermal of reference yang kamu gunakan. Nah, kemudian perencanaan tahapan konseptual proyek. Pada tahap awal proyek, perencanaan dimulai dari gagasan pemilik proyek yang sifatnya masih dini dengan menerapkan tujuan lalu menentukan sasaran dalam mencapai tujuan tersebut ya, dengan menerapkan tujuan. Ini contohnya kalau Anda membangun rumah, tujuannya saya ingin gagasannya rumahnya pakai minimalis begitu ya. Ya, terus yang kedua mungkin harus hemat energi. Artinya kalau hemat energi baik dari sistem penerangannya banyak menggunakan penerangan alamiah, sirkulasi udaranya harus optimal. Jadi ada angin, ada udara masuk ke rumah itu seoptimal mungkin. Jadi tidak perlu menggunakan AC begitu ya. Hal-hal seperti itu. Terus kemudian pemanfaatan ruangan semaksimal mungkin, tidak banyak ruang kosong atau ruang yang tidak digunakan. Kalau ruang yang digunakan sering digunakan mungkin harus lebih luas daripada yang tidak digunakan. Contohnya misalkan ruang tamu itu digunakan hanya untuk tamu datang menjamin. Tapi kalau untuk keluarga
mungkin bisa di ruang keluarga, jadi ruang keluarganya yang besar, ruang tamunya kecil aja karena jarang dipakai, mungkin begitu ya. Gitu. Terus mungkin ada dapur bersih, dapur kotor misalkan begitu. Oh, sekarang fungsinya harus bagaimana, apakah harus ada dapur kotor, kalau dapur bersihnya harus berfungsi itu. Nah, itu diletakkan di mana ya itu. Nah, ini perencanaan konseptual. Oh, budgetnya tidak boleh lebih dari 500 juta misalkan ya. Ada rencana ini konsep awal begitu ya. Nah, kemudian setelah konsep awal dari penghuninya tahu, ya nanti kalau tidak tahu misalkan Anda merencanakan minimalis, Anda buat misalkan yang klasik ya udah nggak akan terpakai begitu ya. Nah ini terus waktu pelaksanaannya harus berapa lama, kita setahun atau bagaimana, singkat, berarti Anda harus menggunakan barang yang sudah jadi, kan misalkan tidak menggunakan bata tapi menggunakan yang sudah jadi, misalkan ada yang dinding yang sudah jadi bisa. Jadi perencanaan ini konsep ya. Nah konsep ini biasanya datang dari apa, pemiliknya ya. Nah ini sebagai kan Anda nanti sebagai pemimpin proyek harus tahu, oh seperti ini. Terus nah ini kerangka acuan kerja, term of reference ya. Ini kerangka acuan kerja merupakan produk yang dibuat oleh owner atau pemilik proyek untuk menyelesaikan proyek yang akan diajukan dengan konsultan perencana, baik berupa tender terbuka maupun penunjuk langsung. Jadi di sini kerangka acuan itu sudah jelas di situ ya, akan bisa menentukan harganya, kerangka kerjanya. Jadi contohnya daun, misalkan keramiknya, ini keramiknya merek apa, kok KW berapa, KW 1, KW 2, KW 3 sudah ada di sininya. Nah, Anda sebagai pelaksana proyek atau kontraktornya ya harus berdasarkan kerangka acuan kerja. Kalau proyek tani itu ternyata tidak sesuai dengan kerangka ini, maka harus diganti. Ngerti nggak? Nah, tapi kalau untuk proyek yang kecil, tapi kalau untuk proyek yang besar, sepengetahuan Bapak juga itu, Bapak dulu kerja di kontraktor juga, maka kita sebelum memasang, misalkan mau memasang genteng, nah, ngasih contoh dulu gentengnya seperti apa. Disetujui dulu sama pemiliknya, oh setuju ya, warnanya maupun contoh barangnya harus ada. Keram sampai kepasang ternyata tidak sesuai dengan keinginan, apakah itu kualitasnya ataupun mereknya ataupun di situ warnanya. Nah, kalau sudah dipasang kan sulit begitu ya, maka biasanya memberikan contoh gitu ya yang paling bagus. Nah, terus isi dari kerangka acuan kerja apa isinya? Pendahuluan. Ya, ini biasa pendahuluan ini berisikan mengenai alasan dibuat kerangka acuan. Jadi supaya apa? Supaya ada kesamaan persepsi antara kontraktor dan perencana gitu ya. Biasanya kalau pemilik itu biasanya tidak tahu, hanya menyediakan uang, maka yang merencanakan biasanya konsultan begitu ya. Nah, konsultan yang akan memikirkan, jadi karena di situ misalkan rumah berarti ada maka konsultan itu ada tenaga ahli, mikrostruktur, sipil, arsitek, electrical dan mechanical begitu. Nah, jadi yang punya uang, pemilik akan membiayai konsultan untuk merencanakan rumah tersebut gitu ya, atau yang ini gampangnya ya contohnya. Nah, kontraktor demikian juga harus ada orang sipil, orang electrical, mechanical, orang desainnya, sehingga apa? Sehingga pada waktu konstruksi itu dipikirkan bisa menerjemahkan apa yang dimaksud dengan perencanaan atau yang hasil dari konsultan tersebut. Deskripsi proyek ya, ini deskripsi itu gambaran proyek gitu ya. Deskripsi proyek sudah menggambarkan apa sih proyek itu misalkan ya tadi. Terus kemudian jasa yang disediakan oleh konsultan. Jadi jasa yang disediakan oleh konsultan itu adalah
apa aja mengenai yang disediakan, yaitu dia nanti untuk mendesain suatu rumah gitu, rumah dengan mungkin yang minimalis maupun yang klasik atau apa begitu ya. Terus kemudian lingkup pekerjaan konsultan. Nah, lingkup pekerjaannya apa? Nah, lingkup pekerjaannya itu ya mungkin dari perencanaan, kemudian dia harus mendesain sampai keluar gitu ya desainnya. Pelayanan manajemen. Nah, nanti apakah hasil dari konsultan itu sampai pengawasan atau tidak gitu, manajemen pengawasannya, pelayanan manajemen. Pendanaan proyek dan pelaksanaan jadwal proyek ya. Pelaksanaan pendanaan proyek untuk melaksanakan pembangunan rumah itu diperlukan biaya berapa sampai BQ-nya. Jadi BQ itu bill of quantity-nya. Jadi misalkan contohnya untuk misalkan genteng atau berapa banyaknya batu kali yang diperlukan, semennya berapa sak, harganya satuannya berapa. Nah, itu sudah teranukan, sudah termasuk di dalam situ. Berapa jumlah pintunya dari mana, apakah dari PVC ataukah dari multiplex ataukah dari jati, ya, itu sudah tersedia. Jadi sehingga kerangka acuan ini memberikan acuan yang sama ya, kerangkanya acuan yang sama antara konsultan dan kontraktor. Nah, kebutuhan tenaga ahli ya. Untuk membangun ini maka dibutuhkan tenaga ahli apa aja, misalkan 1 orang sarjana sipil, 1 orang sarjana teknik listrik, atau 1 teknik mekanik, atau berapa tukang, berapa laden begitu ya. Nah, ini kebutuhan tenaga ahli. Berapa lama? Apakah misalkan 6 bulan, apakah masing-masing semua tenaga ahli dan sarana penunjang 6 bulan, ataukah ada yang hanya 6 bulan, ada juga yang mungkin tukang tidak harus 6 bulan, mungkin hanya 4 bulan begitu ya, seperti hal seperti itu. Ya. Diagram organisasi konsultan. Nah, diagram organisasi konsultan itu juga yang melaksanakan apa, siapa tim leadernya, di bawah tim leader ada tenaga ahlinya, tenaga ahli sipil siapa, tenaga arsiteknya siapa, tenaga ahli electrical mechanical siapa, begitu ya. Drafternya siapa, yang begitu ya. Nah, logistik, fasilitas dan peralatan konsultan. Logistik ya, kalau logistik ya bahan bakunya apa yang diperlukan di situ ya. Nah, di sini ada fasilitasnya apa, peralatan konsultan apa aja yang diperlukan hal tersebut dan lain-lain yang ada yang tidak ada dalam deskripsi gitu ya. Ada pertanyaan sebelum Bapak lanjutkan? Tidak ada. Ya, yang Belum dimaksud ada, Pak. Ada? Belum ada. Tidak ada. Belum ada ya. Studi kelayakan proyek, studi visible study, studi kelayakan proyek. Jadi studi kelayakan proyek itu biasanya dibangun, contohnya kalau Anda mau membangun pembangkit besar-besar ini ya, nah biasanya studi kelayakan proyek. Apakah proyek tersebut layak atau tidak diadakan? Contohnya misalkan Bapak dulu pernah membangun studi kelayakan proyek pembangunan pabrik sagu di Irian Jaya begitu ya, pabrik sagu di Irian Jaya. Nah, itu untuk menanam pohon sagunya itu mungkin perlu berapa hektar begitu ya, berapa hektar, sehingga setiap untuk 1 hari harus berapa produknya, sehingga perlu berapa kebun, apa itu namanya, kebun untuk yang sagu itu berapa banyak hektarnya. Nah, di lokasi itu bisa enggak gitu ya. Terus bahan bakarnya karena daerahnya daerah terpencil, sumbernya apa? Ternyata di situ sumbernya adalah menggunakan dari kayu yang tadi. Jadi pohon sagu itu nanti batang-batang yang tidak dipakai maka dibuat ampas, jadi pembangkit PLTU dari biomasa.
Nah, apakah cukup kapasitasnya enggak begitu. Jadi kompleks sekali gitu ya. Terus di situ daerah remote berarti harus ngambil airnya dari mana, apakah dekat danau atau dekat laut. Kalau dekat laut bagaimana untuk memproses air asin menjadi air tawar. Jadi rumit juga gitu ya. Seperti hal seperti itu diperlukan sangat kompleks. Berarti harus ada di situ, harus ada pelabuhan. Pelabuhannya harus dibuat sebesar apa? Karena kalau asal-asalan harga pelabuhannya juga besar begitu ya. Nah, ini studi kelayakan proyek ini adalah studi kelayakan proyek menganalisis ya manfaat-manfaat proyek dengan menganalisis aspek-aspek berikut: pasarnya, permintaan, manajemen, nah, keuangan, ekonomi, sosial budaya, hukum, teknis, serta aspek-aspek lain yang berhubungan dengan proyek. Ya, ini sangat besar. Jadi seperti tadi, tanah itu milik siapa? Apakah milik pemerintah atau milik swasta atau milik adat, macam-macam gitu. Nah, itu harus diberesin. Kalau ternyata di situ penduduknya tidak mau untuk menjual tanahnya, ya nggak layak meskipun secara teknis dilakukan begitu ya. Nah, ini kelayakan ini sangat penting. Kalau nggak layak maka tidak akan diteruskan lagi itu proyek itu gitu. Cuma capek-capek begitu. Terus kemudian di sini sosialnya, budayanya, nah, ya banyak ya teknisnya. Nah, teknisnya ya secara teknis bagaimana itu, berapa kapasitas pabrik, berapa power pembangkit yang harus dihasilkan gitu ya. Terus nanti kalau diterima dari pasar, sudah ada pasarnya mana. Kalau sagu kan untuk memang rakyat Papua makanya sagu bukan beras kan gitu ya. Nah, permintaannya berapa banyak, nah, itu disurvei dulu ya. Jangan yang pas berapa produknya begitu ya. Nah, kalau memang layak, keuang pendanaannya dari mana, apakah dari bank dalam negeri atau bank luar negeri, jaminannya apa, harus tahu. Nah, ini macam-macam ya, tidak segampang yang kita anukan. Jadi membangun seperti pembangkit ataupun suatu proyek besar pembangkit atau industri itu perlu studi kelayakan proyek. Nah, tinjauan yang dilakukan pada studi kelayakan proyek ya ini macam-macam. Berarti tinjauan aspek pasar dan permintaan. Berarti ini orang ekonomi, tenaga ahli ekonomi. Tinjauan aspek teknis ya ini aspek teknis. Kalau di situ pembangunan pabrik berarti saya perlu tenaga ahli, mungkin tenaga ahli teknik energi untuk mengurus keenergiannya, tenaga ahli mekanikal untuk mengurus mekanikalnya. Terus kemudian energi listrik begitu, terus sipil berarti bangunannya. Jadi banyak ya, mungkin untuk kontrol, untuk pembangkitan macam-macam ya, aspek teknisnya. Ya, yang diperlukan apa? Berarti perlu tenaga ahlinya. Berarti nanti harus ada pembangunan pelabuhan, berarti harus engineer pelabuhan harus ada, tidak hanya sipil tapi pelabuhan, bisa transportasi gitu ya. Jelas. Tinjauan aspek manajemen dan koordinasi pelaksanaan proyek ya di sini. Nah, bagaimana mengkoordinasikan pelayanan proyek? Apakah kita perlu pengawas proyek? Siapa yang nanti yang mengawas proyek? Orang-orangnya siapa aja? Jadi banyak. Aspek manajemen juga demikian. Aspek manajemen, kalau nanti misalkan proyek itu sudah pabriknya sudah berdiri, seperti apa manajemennya sudah terpikirkan begitu ya. Ya, misalkan terus kemudian untuk operasional kan apakah ada penduduk situ yang pendidikannya memenuhi syarat. Kalau nggak memenuhi syarat harus diambil mana, daerahnya dekat yang dengan Papua, mungkin Sulawesi atau mana begitu ya. Ataukah dari mana dari operatornya ya. Aspek finansial untuk pembiayaan proyek itu bagaimana, apakah diambil dari dalam negeri atau dari luar negeri, apakah sudah ada enggak. Kalau enggak ada ya percuma juga meskipun bisa direncanakan dengan baik, tapi kalau nggak ada finansialnya yang mensupport ya tidak bisa. Aspek hukumnya tadi yang saya katakan, bagaimana untuk
AMDAL-nya, analisa mengenai dampak lingkungannya, apakah lolos atau tidak, apakah di sekitar situ penduduknya setuju atau enggak diadakan itu. Kalau tidak tetap dibangun, ya mungkin proyek akan terjadi banyak sengketa di dalam situ. Ya, jadi sebenarnya oke. Ya, ini tujuan aspek kelayakan proyek. Jadi macam-macam ya yang mengerjakan aspek FS itu. Nah, Bapak sering ini, ya bukan sering ya pernah gitulah, pernah untuk studi kelayakan. Bapak masuk di aspek teknis, tentunya di electrical. Jadi mulai dari pembangkit, generator, kemudian untuk menyiapkan electrical di sarana penunjang gitu ya. Backupnya dieselnya dibutuhkan berapa, instalasinya seperti apa, gedung-gedungnya apa, instalasi gedungnya, itu masuk di aspek teknis. Nah, setelah FS tadi layak, maka ada nanti detail engineering design. Ini. Jadi masuk lagi, tadi Bapak kalau di FS tadi, oh ternyata tadi misalkan yang seperti Bapak yang di pagi saku pengalaman, maka contohnya untuk ini perlu dibutuhkan daya listrik segini, maka pembangkitnya segini. Kalau pembangkitnya sebesarnya segini, maka diperlukan bahan bakar untuk kulit kayunya segini besar. Berapa banyak pohon yang harus ditanam, berapa banyak ini pohon yang harus ditanam, berapa banyak hektarnya. Jadi kalau misalkan ternyata suplai daripada itunya tidak cukup, ya maka tidak layak gitu ya. Nah, setelah layak maka baru Bapak mendesain DED-nya ini, detail engineering design. Jadi supaya gambar pengkawatannya atau instalasinya itu bisa diaplikasikan oleh kontraktor. Ngerti ya, detail. Jadi desain detail engineering. Jelas. Pada fase ini biasanya pemilik proyek menugaskan konsultan perencana melakukan perencanaan teknis terhadap seluruh kebutuhan proyek, seperti menyusun perencanaan proyek yang lebih rinci dalam bentuk paket pekerjaan, susunan organisasi proyek, rencana anggaran biaya, jadwal induk, perhitungan dan rancangan teknis, spesifikasi umum dan teknis gambar kerja serta kelengkapan administrasi lainnya. Nah, ini detail engineering design ini tadi sebetulnya adalah detail engineering yang bisa dilakukan oleh kontraktor nanti. Nah, dari detail engineering ini maka biasanya sudah bisa dihitung berapa biaya proyek. Nah, nanti ditenderkan dengan spesifikasi yang sudah ditentukan dan spesifikasi pekerjaan yang sudah ditentukan, maka kontraktor akan menawarkan biaya investasi untuk pembangunan proyek tersebut. Nah, nanti dipilih sama pemilih adalah yang biasanya yang murah, yang termurah dengan spek yang sudah ditentukan. Gitu. Isi dari dokumen kontrak. Nah, isi dari kontrak adalah pertama adalah dokumen kontrak. Ini adalah nanti kontrak yang harus dipenuhi oleh konsultan, pemilik maupun kontraktor. Nah, contohnya pokok-pokok persetujuan, apa-apa yang menjadi pokok-pokok persetujuannya di dalam kontrak tersebut. Syarat-syarat umum dan khusus kontrak. Nah, syarat-syarat umumnya apa? Misalkan khusus kontrak, jadi ini apa yang harus khususnya. Ini ada spesifikasi teknis ya, tadi itu ya. Misalkan nanti apa spesifikasi teknis untuk sipilnya, kemudian untuk electrical, mekanikalnya, gitu ya. Semuanya ya begitu. Jadi semakin jelas sehingga tidak ada nanti di dalam pelaksanaan terjadi kesalahpahaman antara pemilik dengan kontraktor. Jelas, misalkan contohnya generator yang harus diadakan misalkan dengan tegangan berapa, arus berapa, daya berapa, kospi berapa dan sebagainya. Tapi oleh karena itu kalau tidak jelas nanti akan menimbulkan kesalahpahaman. Gambar dan desain juga sudah dijelaskan, gambar dan desain. Volume pekerjaan, bill of quantity, jadi seperti berapa banyak
item pengadaan dan volumenya. Adendum itu adalah namanya kalau terjadi perubahan. Jadi kalau di sini tidak ada, misalkan ada adendum. Nah, misalkan ternyata nih contoh volume pekerjaan, misalkan item motor yang harus disediakan dipasang di situ 10 dengan spek ini, ternyata setelah ternyata kurang tinggal 15. Ya, adendumnya seperti apa perubahannya? Apakah berdasarkan harga satuan atau apa begitu. Masih ada waktu, Dek? Halo? Masih ada, Pak. Ada ya. Jadi sebutin nanti kalau sudah habis Bapak kamu bilang ya. Sampai jam 10 aja. Pengadaan dan pelelangan proyek. Jadi setelah DED ada, gambar-gambar tadi sudah ada, maka proyek itu dilelang, ngerti ya? Jadi ditawarkan ke seluruh Indonesia siapa pelaksananya. Maka kontraktor itu akan menawar pekerjaan tersebut karena sudah ada DED-nya, ngerti ya? Untuk mendapatkan penawaran kontraktor yang kapasitasnya dapat dipertanggungjawabkan dengan harga yang bersaing, jelas ini. Perlu juga disiapkan tata cara pelelangan seperti penentuan kriteria siapa pengikutnya. Nah, ini ditentukan. Seperti Bapak misalkan penentuan kriteria, misalkan Bapak melakukan audit, ditawarkan nih ada pekerjaan audit di PLTP Derajat dan Salak misalkan ditawarkan. Nah, maka harus ada penentuan kriteria yang harus mengerjakan adalah auditor energi. Nah, berarti artinya meskipun dia punya ilmu audit tapi tidak punya sertifikat auditor tidak bisa ikut proyek tersebut. Jelas ya. Terus kemudian pengalaman auditornya harus lebih dari 15 tahun. Nah, nanti dikasih CV-nya. CV-nya telah selama 15 tahun mengerjakan apa? Ternyata ada auditor yang pengalamannya kurang 15 tahun ya tidak bisa ikut begitu ya. Itu misalkan auditor itu sudah pernah melakukan audit pada pembangkit mungkin minimal 5 tahun. Nah, contohnya, ternyata audit juga banyak yang biasa audit di pabrik, ada yang audit bangunan, audit pembangkit. Ya, yang boleh ikut adalah audit pembangkit yang sudah berpengalaman 5 tahun. Kalau kurang dari 5 tahun juga nggak bisa ikut. Atau audit dia hanya melaksanakan audit di pabrik, tidak ada di pembangkit, ya nggak bisa ikut. Jelas ya. Nah, ini penentuan kriteria ini harus dipahami benar. Ya. Penilaiannya ya semakin artinya nanti dinilai bagaimana cara menilai, semakin pengalamannya semakin banyak ya mungkin nilainya akan semakin tinggi begitu ya. Penilaian profesional tadi, jadi penilaian profesional tadi juga menilai oh dia sudah pernah melaksanakan audit di pembangkit lebih dari 5 tahun, semakin lama ya semakin bagus nilainya. Informasi harga yang berlaku saat itu ya, biasanya menawarkan harga masing-masing tadi konsultan tadi untuk audit menawarkan harga biasanya menentukan. Yang semuanya berguna untuk mendapatkan hasil evaluasi penawaran kewajaran harga yang objektivitas tinggi serta memperlakukan aturan secara benar dengan membentuk kepanitiaan lelang oleh panitia proyek. Ya, biasanya owner itu nggak ngerti, dia hanya nyediain uang, dia nggak ngerti tekniknya dia nggak ngerti tentang ahli di situ menilai tender untuk orang untuk auditor energi, nah maka dia membuat suatu panitia proyek begitu ya. Jelas ada pertanyaan di sini? Nggak ada. Selanjutnya jenis pelelangan. Nah, ini ada tadi dilelang kan. Nah, ini ada jenisnya 4. Pelelangan umum atau terbuka, pelelangan terbatas, pemilihan langsung dan pengadaan langsung. Apa ini akan saya jelaskan pada slide berikutnya ya. Ada 4 ya. Pelelangan umum atau terbuka, pelelangan terbatas,
pemilihan langsung dan pengadaan langsung. Apa bedanya pemilihan langsung dan pengadaan langsung? Ya, kita akan lihat. Nah, tahapan pelaksanaan pelelangan, ini tahapan-tahapannya apa yang harus Anda ketahui nanti kalau Anda menjadi manajer proyek, tahapannya harus tahu. Satu, pengumuman, jadi lelang itu diumumkan. Nah, sekarang mungkin bisa, kalau dulu dilelang diumumkan mungkin dilelang di surat kabar, tapi sekarang sudah lelangannya pakai elektronik gitu ya. Pendaftaran peserta lelang, jadi pengumuman sudah di situ dapat siapa yang bisa ikut tender, terus kapan dibuka. Nah, maka yang berminat yang sudah sesuai dengan persyaratan dari pelelangan dia mendaftar. Ngerti ya? Pendaftaran peserta lelang ini biasanya pendaftaran peserta lelang didaftarkan gitu ya. Pengambilan dokumen penawaran. Nah, setelah dia mau ikut lelang, misalkan ada 10 kontraktor atau konsultan yang ikut itu, kalau pekerjaannya misalkan pekerjaan pembangunan konstruksi ya berarti kontraktor gitu ya. Tapi kalau pekerjaan itu konsultan ya pekerjaan itu perencanaan ya konsultan gitu ya. Nah, misalkan ada yang tadi pengambilan peserta lelangnya adalah 10 orang 10 perusahaan. Nah, maka 1 minggu kemudian biasanya ada pengambilan dokumen penawaran. Jadi dokumen penawaran tadi tornya, terus perencanaannya semua, DED-nya didapatkan. Nah, ini biasanya beli. Kalau Bapak biasanya beli itu. Harganya mungkin untuk satu perusahaan itu kalau mau daftar itu 2 juta minimal, itu 2 juta. Jadi untuk belum dapat apa-apa mengambil dokumen itu 2 juta. Nah, setelah itu ini pengambilan dokumen, belum tentu menang ini dokumen. Terus penjelasan, nah unleashing. Nah, nanti biasanya meskipun sudah ada dokumen penawaran, biasanya ada hal-hal yang tidak tertulis di situ sehingga ditanyakan. Ini namanya penjelasan. Nah, penjelasan ini penjelasan dari konsultan tadi ke kontraktor, jadi menjelaskan dokumen pengadaan kalau yang tidak jelas ya. Kemudian memasukkan dokumen penawaran. Nah, ini biasanya setelah pengambilan dokumen maka dia membuat penawaran. Ini seperti Bapak kemarin ngasihkan untuk pekerjaan itu penawaran itu ya. Itu dokumen penawaran ya. Kemudian pembukaan dokumen penawaran. Nah, biasanya dikasih waktu mungkin hanya 1 minggu gitu maksimal. Itu ada yang 2 hari, 3 kali harus sudah memasukkan. Meskipun Anda sudah daftar, misalkan tadi 10 perusahaan, tapi yang memasukkan dokumen hanya 5, maka yang sah itu 5 itu. Yang 5 tidak memasukkan, mungkin ya karena kendala ya, mungkin ada beberapa kendala yang tidak bisa dipenuhi. Terus penilaian penawaran. Nah, penilaian penawaran itu yang dinilai, dievaluasi oleh panitia pelelangan. Apakah berdasarkan harga termurah, jadi teknisnya harus sama sesuai dengan yang di dokumen lelang, tapi dia hanya lihat yang termurah gitu. Biasanya panitia lelang misalkan panitia lelang itu biasanya memberikan nilai misalkan harganya Rp100 begitu ya. Nah, biasanya yang harganya Rp100 tidak boleh, maka kalau Rp100 yang menawar lebih dari Rp100 akan kalah gitu. Nah, maka dicari yang kurang dari Rp100 tadi. Nah, yang kurang Rp100 kalau dia menawarkannya lebih rendah dari 80%, misalkan kurang dari Rp80, itu pun juga menjadi sanksi bagi panitia lelang. Maka dia harus memberikan jaminan. Kalau menawar kurang dari 80%, maka dia harus memberikan jaminan dari penawaran harga. Berapa jaminannya? Ya 10%. Misalkan contohnya dia menawar 80. Ownernya ini pelaksananya 100. Maka takutnya konsultan itu kontraktor itu tidak bisa menyelesaikan pekerjaan karena apa? Dia menawar terlalu rendah. Ya, menawar terlalu rendah, ternyata tidak bisa menyelesaikan.
karena budgetnya kurang, maka uang jaminannya akan diambil oleh pemilik itu. Jelas ya. Nah, kita harus menawarkannya adalah paling rendah ya 80%, berarti kalau 100 ya kita paling tidak 80, begitu ya. Usulan calon pemenang. Nah, usulan calon pemenang mungkin tadi contohnya usulan calon pemenang biasanya ini kalau biasanya dia kalau ada yang dari itu terlalu berat ya memberikan usulan calon pemenang. Jadi contohnya nih, misalkan pabrik itu harus selesai dalam 1 tahun. Nah, kalau tidak bisa menyelesaikan 1 tahun harus kena penalti 1 per mil, gitu ya. Nah, maka dia nyawa bisa nggak itu waktunya ditambah lagi, misalkan lebih dari 1 tahun, nggak bisa ya sudah. Tapi kalau ya udah nanti kita rundingan lagi mungkin anunya berapa lama lagi gitu. Jadi seperti itu ya. Penetapan pemenang. Nah, penetapan pemenang itu biasanya di situ ada sanggahan nggak? Biasanya di ranking. Tadi ada 5 nih. Ada ranking 1, 2, 3, 4, 5 misalkan. Contohnya Bapak pernah Bapak sudah dapat ranking 1. Nah, ternyata disanggah sama pemenang kedua. Pak, itu persyaratannya pelaksananya tidak boleh pegawai negeri sipil. Sedangkan tim leadernya itu kok pegawai sipil. Oh benar, coba ditanyakan sama panitianya, dilihat ternyata benar. Yang salah satu tim misalkan dari Bapak ataupun tenaga ahli Bapak termasuk tenaga ahli pegawai sipil, maka ya Bapak gugur begitu. Ini sanggahan ya. Nah, jadi yang pemenangnya jadi nomor 2 bukan nomor 1 karena nomor 1 ada beberapa syarat yang dilanggar gitu. Contohnya, ngerti ya? Nah, sanggahan oleh peserta lelang. Nah, sanggah peserta lelang. Oh, ternyata saya sanggah. Oh, iya memang dulu saya pegawai negeri sipil, tapi sekarang saya sudah pensiun, tidak jadi pegawai negeri sipil gitu misalkan. Ini buktinya saya sudah jadi pensiun. Maka ternyata benar, ternyata saya jadi pemenang lagi, misalkan begitu. Yang pemenang nomor 1 ini sanggahan. Nah, sanggahan itu paling lama seminggu setelah pengumuman tadi, gitu ya. Nah, nanti keputusan pemenangnya oleh pemilik proyek. Oh, ternyata yang pemenang tadi adalah tetap nomor 1 karena sanggahan dari pemenang nomor 2 itu tidak terbukti kebenarannya. Ya, jelas. Misalkan seperti itu. Ada pertanyaan? Ini kelihatannya sudah habis ya waktunya ya. Udah pukul 10.06, Pak. Hah? Iya, Pak, sudah pukul 10.06. Nah, oke, lebih ya. Jadi sekarang saya akhiri. Nanti Bapak sampai slide berapa ini? Maaf tadi Bapak agak terlambat ya karena ada keperluan ya. Jadi sampai nomor berapa, Dik? 12 ya, Dik ya? Iya, Pak. Nah, nanti ini saya sampaikan disampaikan di WA aja. Nanti saya sampaikan, saya bukan WA untuk share untuk ininya ya. Untuk baik, Pak. Ya, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa absensi ya. Kalau ada terlambat tadi ya mungkin nggak bisa absensi. Baik, Pak. Ya itu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Nah, ini.